pada tahun ini, Ibu Bapak, kita sudah melakukan revisi terkait dengan standar nasional pendidikan. Slide selanjutnya. Di mana salah satu yang direvisi adalah terkait dengan standar nasional pendidikan berkaitan dengan penilaian, yaitu standar penilaian. Tahun ini kita merevisi 4 yang sudah kita revisi, standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Tentunya berkaitan dengan penilaian ini erat kaitannya dengan standar penilaian. Karena di sistem kita, di negara kita, membedakan antara kurikulum dan standar. Jadi di dalam undang-undang sebutkan bahwa pengembangan kurikulum mengacu kepada standar nasional pendidikan. Nah, saat ini standar nasional pendidikannya sudah direvisi, terutama berkaitan dengan penilaian, yaitu melalui terbitnya Permendikbud nomor 21 tahun 2022 yang kita tuangkan di dalamnya terkait dengan bentuk-bentuk asesmennya sampai ke beberapa delegasi terkait dengan penilaian di mana diamanahkan di dalam kurikulum perlu diatur lebih lanjut terkait dengan asesmen ini. Nah, Ibu Bapak, dari standar penilaian inilah kita turunkan ke dalam kurikulum. Nah, dalam kurikulum kita cantumkan di dalam panduannya berkaitan dengan asesmen. Nah, kita di dalam kurikulum Merdeka ini sudah mulai memperkenalkan istilah asesmen ya, yang sebelum penilaian di sini kita di awal sebutkan penilaian atau asesmen, dan kita lebih menggunakan sekarang menggunakan istilah dengan asesmen. Nah, kalau Bapak perhatikan ini di slide yang nomor 3 terkait dengan asesmen, penekanannya adalah bahwa kita ingin lebih memberikan fleksibilitas kepada pendidik dan satuan pendidikan dapat menentukan jenis, teknik, bentuk, waktu asesmen berdasarkan karakteristik tujuan pembelajaran. Disinilah maka sudah tercermin bahwa kita justru ingin lebih memerdekakan, lebih ingin memberikan fleksibilitas kepada pendidik dan satuan pendidikan, bagaimana menentukan jenisnya, bagaimana menentukan tekniknya, apa bentuk asesmen yang digunakan, waktu pelaksanaannya, serta juga bagaimana mengolahnya, itu diserahkan ke satuan pendidikan. Sehingga di level satuan pendidikanlah ditentukan bagaimana menentukan jenis, teknik, bentuk, waktu, dan pengolahannya, sehingga yang nantinya disampaikan ke dalam rapot yang nanti akan digali itu lebih ke hasil akhirnya, hasil akhir dari proses yang dilakukan. Nah, prosesnya seperti apa itu yang kita delegasikan kepada satuan pendidikan untuk bagaimana dia menentukan mulai dari jenis, teknik, bentuk, dan waktu pelaksanaan serta bagaimana mengolahnya. Inilah yang kita tuangkan di dalam panduan pembelajaran asesmen. Lalu slide selanjutnya, Ibu Bapak yang kami hormati, di dalam standar termasuk yang kita tuangkan ulang juga di dalam panduannya. Di sini bentuk asesmen itu ada 2, yaitu bentuk asesmen formatif, lalu asesmen sumatif. Nah, di bagian inilah yang mungkin nanti perlu hati-hati karena di dalam standar penilaian kan disebutkan bahwa yang nantinya diolah menjadi laporan hasil belajar itu adalah diambil dari sumatif. Nah, ini yang perlu dipahami dengan baik. Apa sumatif yang dimaksud? Karena selama ini banyak yang memaknai sumatif itu ya penilaian nantinya di akhir semester, UTS, UAS itulah sumatif. Padahal bukan itu yang dimaksud yang ada dalam standar itu. Nah, makanya kami perlu lebih detailkan. Apa itu sumatif, apa itu formatif. Di sini kita jelaskan dalam panduannya, asesmen formatif itu asesmen yang bertujuan memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajarnya. Jadi penilaian formatif ini untuk memantau, memperbaiki proses belajar, serta mengevaluasi pencapaian tujuan belajar. Ini untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa. Bisa jadi kita melakukan asesmen awal, dicek pada saat awal masuk ke kelas, dicek siswa ini sudah sejauh mana pengetahuan yang sudah mereka peroleh. Dari situlah kita bisa menentukan tujuan yang tepat, metode yang tepat apa yang akan kita berikan kepada siswa. Jadi asesmen awal bukan untuk diolah nanti dilaporkan, karena justru kita mengetahui kemampuan awal anak.
Lalu dalam proses belajar, bisa jadi kita saat bertanya kepada siswa untuk menggali apakah yang kita sampaikan sudah dipahami dengan baik oleh siswa, sehingga bisa menjadi feedback bagi kita untuk memperbaiki apakah ini sudah perlu dilanjutkan atau kita memperbaiki proses belajarnya. Inilah yang kita jelaskan terkait dengan asesmen formatif. Lalu yang kedua ada asesmen sumatif. Nah, asesmen sumatif ini adalah asesmen untuk memastikan ketercapaian tujuan belajar. Ini asesmen sumatif itu bisa jadi Bapak dilakukannya tuh setelah satu tujuan belajar, setelah satu lingkup materi berakhir, dilakukan asesmen dicek. Bisa jadi dilakukan setelah beberapa tujuan. Bisa jadi dilakukannya nanti di akhir semester atau di tengah semester. Nah, inilah yang terkait asesmen sumatif inilah yang jangan sampai dimaknai bahwa asesmen sumatif itu dilakukan di akhir semester. Tidak. Bahwa bisa jadi asesmen sumatif itu dilakukan setelah satu tujuan atau satu lingkup materi atau beberapa lingkup materi. Sehingga pada saat Ibu Bapak misalkan di dalam pembelajaran dilakukan asesmen, lakukan ulangan harian. Bisa jadi fungsinya pada saat Ibu Bapak melakukan asesmen harian itu bisa jadi berfungsi sebagai sumatif untuk mengecek kemampuan anak. Apakah terkait tujuan itu sudah tercapai atau belum. Tapi bisa jadi ulangan harian itu dimaksudkan untuk mengecek apakah anak sudah bisa atau belum, apakah untuk memperbaiki proses belajarnya. Sehingga nanti dilihat nih, apakah bisa jadi sama-sama bentuknya harian, ulangan harian, bisa jadi satu berfungsi sebagai formatif, bisa jadi yang satu berfungsi sebagai sumatif. Jadi nanti jangan sampai nanti karena dalam standarnya kita menyebutkan bahwa yang diolah menjadi lapor belajar itu sumatif, lalu hanya dilakukan nanti akhir semester saja, sehingga yang proses harian itu tidak diinput. Nah, itulah yang mungkin nanti yang perlu lebih diperhatikan. Nah, nanti mohon di dalam panduannya bisa lebih dipelajari lebih mendalam. Kita menyebutkan juga Ibu Bapak bentuk-bentuk asesmen, teknik-teknik slide selanjutnya. Teknik-teknik asesmen. Ini kan teknik atau instrumen yang digunakan. Yang ada saat ini tuh sudah selama ini diketahui oleh Ibu Bapak. Karena sejak 2006, 2013 ya, tekniknya, instrumen yang digunakannya itu menggunakan observasi, menggunakan kinerja, proyek, tes tertulis, bentuk-bentuk lain itu kita tetap silahkan gunakan. Yang sekarang kita lakukan itu memberikan fleksibilitas, silahkan gunakan oleh Bapak instrumen yang cocok untuk mengukur tujuan. Oh, sekarang kompetensinya lebih cocoknya dengan tes tertulis, ya lakukanlah dengan tes tertulis. Oh, sekarang mungkin di beberapa mata pelajaran, mata pelajaran olahraga misalkan tujuan belajarnya itu siswa mampu mempraktekkan berenang. Ya mungkin lebih cocoknya dengan praktik. Karena mungkin dengan tes tertulis kurang bisa menggambarkan siswa mampu berenang. Mungkin dengan tes tertulis kurang tepat menggambarkan kompetensinya. Kompetensinya mungkin lebih cocok dengan praktik. Nah, sekarang yang kita dorong adalah silahkan gunakan instrumen yang cocok ya, yang sesuai dengan tujuannya. Jangan harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini. Kalau sebelumnya misalkan terkait dengan satu kompetensi itu harus ada tes dengan pengetahuannya, tes dengan keterampilannya, lalu di beberapa mapel harus ada sikapnya, sehingga kalau ada satu yang tidak terpenuhi maka tidak lengkap. Nah, kalau sekarang nih Bapak, prinsipnya adalah silahkan gunakan instrumen teknik yang menurut sudah Ibu Bapak kuasai selama ini, gunakan yang paling tepat. Bisa jadi kompetensi tertentu hanya membutuhkan tes pengetahuan hanya dengan tes tertulis saja. Bisa jadi kompetensi tertentu membutuhkannya hanya dengan keterampilan saja. Misalkan tadi ya olahraga, misalkan di beberapa mapel tujuannya misalkan di bahasa Indonesia di dalam tujuannya adalah siswa mampu membacakan puisi dengan baik. Ya mungkin cocoknya dengan praktek juga, unjuk kerja juga, tidak dengan tes tertulis. Nah, itulah yang kita tekankan. Silahkan gunakan instrumen yang selama ini Bapak ketahui. Yang paling penting adalah bagaimana mengukur tujuan itu yang cepat. Karena bisa jadi tujuan belajarnya, kompetensinya cocoknya dengan tes tertulis, bisa jadi cocoknya dengan praktek, bisa jadi cocoknya dengan kinerja, bisa jadi cocoknya dengan observasi, bisa jadi cocoknya dengan proyek. Slide selanjutnya. Nah, ini ya Ibu Bapak, bisa jadi ini lanjutannya ya, bisa jadi tes lisan, penugasan, portofolio. Semua teknik ini kan sudah Ibu Bapak kuasai, sudah diberikan sejak 2006, 13. Jadi kita tidak menghilangkan instrumen-instrumen itu. Yang lebih kita tekankan, silahkan gunakan instrumen yang sesuai. Dengan apa? Untuk mengukur tujuan tadi. Itulah yang lebih kita bukanya. Jadi bukan mengganti semua, tekniknya dihilangkan, diganti baru, enggak. Teknik silahkan nih Bapak yang sudah dikuasai Bapak. Yang sekarang kita tekankan adalah tolong gunakan instrumen yang sesuai.
Nah itulah proses itu silahkan dilakukan di satuan pendidikan. Ibu Bapak gimana mengolahnya nanti dari teknik-teknik dari instrumen-instrumen yang digunakan tadi, yang akhirnya nanti keluar menjadi satu nilai. Nah itulah yang nanti dituangkan ke dalam laporan hasil belajar. Slide selanjutnya, ini Bapak yang kita tuangkan, yang kita harapkan muncul dalam laporan belajar, yang nanti untuk membantu Ibu Bapak disiapkanlah e-rapor. Maka Ibu Bapak dalam hal ini konteksnya apa yang dilaporkan? Satuan pendidikan kan menyiapkan laporan hasil belajarnya. Nah, bagi PAUD ya untuk intrakurikulernya komponennya sudah kita sebutkan di sini. Nah, untuk e-rapor untuk PAUD mohon maaf masih dalam proses pengembangan. Nah, mungkin konteks hari ini adalah bagaimana rapor SD, SMP, SMA, SMK ya dan sederajat, di mana komponennya apa yang perlu nih. Di sini komponennya meliputi apa saja? Identitas, nama sekolah, kelas, semester, inilah komponen minimalnya. Lalu Ibu Bapak yang perlu Ibu Bapak ketahui juga kan tadi saya sampaikan oleh Pak Direktur ya, Pak Rahmadi dan Pak Aswin, bahwa sebenarnya yang kita siapkan itu alat bantu e-rapor itu. Sehingga masih tetap membuka ruang kalau satuan pendidikan untuk laporan ke orang tuanya gitu ya, ingin mengembangkan lebih lanjut komponen-komponen lain itu silahkan di level satuan pendidikan. Tapi kita di dalam nasional menyiapkan minimumnya, yaitu dalam bentuk aplikasi yang bisa digunakan oleh Bapak sebagai laporan untuk diberikan kepada orang tua. Dengan tidak menutup kemungkinan satuan pendidikan untuk menentukan mekanisme dan format lainnya kalau sekolah merasa perlu ada komponen yang belum terwadahi, maka silahkan dikembangkan di level satuan pendidikan tersebut. Inilah yang kita tuangkan dalam Kepmendikbud 262 ya, prinsip-prinsip inilah yang prinsip-prinsip ini yang komponen minimalnya inilah yang oleh teman-teman direktorat dikembangkan ke dalam aplikasi. Ke dalam aplikasi e-rapor yang nanti mungkin akan dijelaskan lebih detail. Jadi apa komponen minimalnya? Ini ada laporan kemajuan belajarnya ya, terkait dengan identitasnya, lalu mata pelajarannya, deskripsinya. Slide selanjutnya, sehingga untuk minimumnya yang perlu tersaji selain identitas tadi dalam raport itu adalah apa mata pelajarannya, apa nilainya, apa deskripsinya. Itulah yang dibutuhkan untuk informasinya, minimumnya. Kalau satuan pendidikan merasa ingin menambahkan format tertentu, nah itu kenapa kok nggak terfasilitasi rapat? Karena kami merasa penting, ya itu silahkan di level satuan pendidikan. Tapi secara nasional kita menentukan kebijakan minimalnya, inilah yang perlu disampaikan. Apa mata pelajarannya, apa nilainya, lalu bagaimana deskripsi dari laporan hasil belajar. Nah ini untuk rapor intrakurikuler saat ini Bapak format ini sudah kita siapkan di dalam panduan pembelajaran asesmennya. Jadi pelaporannya 1 tahun 2 kali ya per semester. Lalu ada juga nantinya laporan proyek. Nah laporan proyek itu memang kita simpannya di dalam dokumen panduan pengembangan proyek profil pelajar proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sana ada laporan proyeknya dan mungkin nanti akan digali lebih dalam juga ya pada saat terkait menyajikannya. Karena e-rapor sebagai bantuan aplikasi ini sudah disiapkan untuk intrakurikulernya dan untuk proyeknya. Nah itulah Ibu Bapak yang mungkin sebagai pengantar apa yang dituangkan menjadi bentuk aplikasi e-rapor ini sebagai bantuan dari kementerian untuk satuan pendidikan nantinya dapat memberikan informasi buat siswa dan buat orang tua. Terkait dengan proses-proses yang dilalui di sekolah, silahkan dilakukan perekaman sekolah, karena kami ingin memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan, kepada pendidik, maka proses mulai menentukan jenisnya, tekniknya, pengolahannya, kami serahkan kepada satuan pendidikan. Silahkan dilakukan di satuan pendidikan. Yang perlu dilaporkan ke dalam aplikasinya nanti yang akan disinkronkan juga dengan Dapodik, cukup nilai akhirnya.